Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أن نحن. Pembahasan pada malam hari ini masih seputar tentang pembahasan akhir zaman, di mana kita akan membahas tentang isu yang beredar bahwa Dajjal sebentar lagi akan muncul dan akan wafat di tahun 2024. Apakah benar ataukah salah? Maka kita akan coba menggali tentang fitnah yang paling besar yang akan muncul di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana wa la takunu fitnatun hatta taquma as-sa'atu a'zam min fitnati dajjal. Wa min nabiyyin illa wa hadzara qaumahu ad-dajjal." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni yakhruj wa ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum wa in yakhruj wa lastu fiikum famru'un hajiju nafsahu wallahu khalifati ala kulli muslim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada fitnah ketika munculnya hari kiamat yang lebih besar dan lebih dahsyat dibandingkan fitnah Dajjal. Karena tidak ada satupun nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kecuali memperingatkan umatnya akan fitnah Dajjal ini. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya Dajjal hidup di zamanku, aku yang akan menghadapinya. Tetapi jikalau Dajjal itu hidup sepeninggalku, maka kalian akan menghadapi sendiri, dan saya yakin kalian tidak sanggup menghadapinya. Karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali seorang nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejak dulu para nabi dan rasul memperingatkan fitnah ini. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berusaha mengatakan kepada kaumnya tentang fitnah Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa dan Isa, dan seluruh para nabi, bahkan 120.000 nabi dan 315 rasul, semua memperingatkan tentang fitnah Dajjal ini. Karena Rasul yang mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa hadzara qaumahu 'anid Dajjal." Tidak ada satupun nabi, artinya semua nabi. Dan jumlah nabi dalam hadis Abi Umamah dan juga hadis Abi Dzar Al-Ghifari adalah 120.000, dan jumlah Rasul 315. Semua memperingatkan akan munculnya Dajjal, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking khawatirnya dengan fitnah ini, mengajarkan umatnya tentang beberapa upaya supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal ini. Seperti Nabi mengajarkan, sebelum Anda salam dalam setiap tasahud akhir, kita diajarkan, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnati masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seburuk-buruknya fitnah Dajjal ini.
Bahkan setiap malam Jumat Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca 10 awal atau 10 akhir daripada surah Al-Kahfi. Apa tujuannya? Supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Bahkan Rasul menganjurkan para da'i agar terus berbicara tentang Dajjal, karena Dajjal itu akan keluar ketika tidak ada lagi para khatib, ketika tidak ada lagi para doa, ketika tidak ada lagi para pendakwah yang bicara Dajjal di mimbar-mimbar kaum muslimin. Disitulah Dajjal akan keluar ketika dilupakan manusia. Ma'asyiral muslimin, fitnah itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguji. Kenapa kemudian Islam mengharamkan berzina? Karena supaya kita diuji kehormatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dan berbagai macam kecurangan dalam jual beli? Supaya kita diuji tentang kejujurannya, supaya kita diuji untuk mencari harta halal, dan begitu seterusnya. Bahkan terjadi peperangan, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang perang itu yang mati bukan 1-2, bahkan ribuan jiwa terkadang meninggal. Tetapi fitnah-fitnah itu tidak lebih besar dibandingkan fitnah Dajjal. Makanya Nabi SAW mengkhawatirkan kemunculannya.